Iya, pengusaha itu karena mama saya merasa untuk menjadi politisi kita harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu bisa dibentuk ketika kita memiliki usaha yang stabil. Nah, makanya itu saya memutuskan dulu sebelum masuk ke politik saya mau bangun usaha dulu, sehingga ketika saya masuk politik itu saya sudah memiliki fondasi yang cukup baik. Tapi kalau masalah jalanan itu memang ya itu masalahnya Pak. Kalau misalkan jalan provinsi yang salah juga bupati, jalan nasional yang salah juga bupati gitu. Dan memang salahnya bupati karena kita yang ada di sini kita yang mengkoordinasikan kepada provinsi dan pusat gitu. Jadi itu selalu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini kami mendapat kesempatan sangat istimewa karena kita ketemu dengan Mas Bupati yang hari-hari ini sangat dikenal oleh publik, viral, menjadi perbincangan karena baru saja ketemu dengan Mas Gibran, kepala daerah di Solo, ya Mas Diko ya. Kemudian sempat makan bakso sama siomay gitu katanya di pinggir jalan lagi gitu ya. Kepala daerah makan bakso di pinggir jalan, ini tumben-tumbennya gitu ya. Tetapi mungkin publik juga paham bahwa inilah karakter pemimpin muda gitu Mas Diko ya. Salah satunya Mas Diko dan Mas Gibran ini. Kemudian orang heboh membahas itu dan mungkin membayangkan kelak mungkin ada pemimpin negeri ini yang muda-muda seperti Mas Diko gitu ya, gitu loh. Jadi kejenuhan mungkin ada. Selama ini seringkali pemimpin itu maaf tua-tua gitu ya, terlalu senior gitu, butuh yang muda gitu lah. Mas Diko, jauh-jauh dari Semarang saya datang ke sini ingin mewakili beberapa perasaan masyarakat mungkin. Mas Diko masih muda, kemudian juga seorang pengusaha ya. Memang politisi juga gitu, tetapi kan masih muda, 33 tahun ya. Terus kemudian memutuskan diri menjadi kepala daerah, bupati di Kendal lagi, di desa gitu, bupati di desa gitu. Mas Diko, kenapa masih muda mau menjadi bupati, Mas Diko? Ya, terima kasih Pak Bejan atas hadirnya di Kendal. Siap. Tentunya pertanyaannya sebenarnya bagus sekali ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin menjawabnya apa adanya ya Pak Bejan. Iya. Kalau saya memang karena kenapa jadi bupati di usia muda, karena passion saya itu memang menjadi politisi Pak, gitu. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai anak muda, jadi menurut saya bukan sekedar umur sih Pak, menjadi bupati itu apakah umur muda, apakah umur tua dan lain sebagainya. Menurut saya selama itu menjadi passion kita, keinginan kita, nah itu yang harus kita kejar Pak. Jadi memang kalau saya passionnya itu di bidang politik dari usia muda, sehingga ketika saya diberikan kesempatan ya saya nggak mikir 2 kali, nggak mikir 3 kali. Ketika kesempatan itu ada, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu Bang. Gitu ya. Passionnya di politik, memang sejak kecil sudah terlibat di dunia politik? Sebenarnya enggak Pak, tapi sejak SMP kebetulan kalau di rumah keluarga saya itu banyak yang membahas terkait dengan dunia politik gitu. Jadi kalau mau makan malam sama keluarga, sama orang tua gitu, pasti pembahasan itu terkait dengan pembahasan politik gitu. Jadi karena mungkin sering mendengar tentang politik, sehingga memang ketertarikan saya ke dalam dunia politik itu mulai muncul dan saya mulai mencari-cari informasi itu. Kira-kira apa sih dunia politik itu sebenarnya, apa sih manfaatnya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, sehingga kemudian hari makin lama waktu berjalan sehingga ketertarikan saya ke dalam dunia politik itu semakin tajam. Makin tajam. Oke, keluarga ada yang
terjun di dunia politik ya? Siapa Kebetulan bapak saya. Bapak di DPR. DPR RI ya? DPR RI. Kalau di partai? Golkar kan? Bendahara umum ya kalau tidak salah ya. Kalau Mas Diko sendiri punya jabatan apa di Partai Golkar? Saya wakil sekjen DPP, Pak. DPP ya? DPP. Itulah dia teman-teman. Jadi jawabannya bukan sekedar umur, tetapi memang dari kecil beliau sudah lahir di lingkungan orang-orang yang bergelut di dunia politik, terutama ayahnya beliau Pak Dito Ganinduto ya, itu saat ini adalah bendahara umum Partai Golkar Pusat. Luar biasa. Jadi saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu kita harus melakukan dengan hati, dengan passion. Ketika kita memiliki passion, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi nggak mesti anak muda semua masuk politik, nggak juga sih. Nggak mesti misalkan orang tua yang lebih senior nggak masuk politik, nggak juga. Tapi ketika passion kita itu, kita tahu apa yang itu harus kita kejar. Jadi kalau passionnya suka berusaha, jangan jadi politisi gitu. Karena passion saya memang di politik ya, yang kebetulan juga seorang pengusaha ya. Iya, pengusaha itu karena mama saya merasa untuk menjadi politisi kita harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu bisa dibentuk ketika kita memiliki usaha yang stabil. Nah, makanya itu saya memutuskan dulu sebelum masuk ke politik saya mau bangun usaha dulu, sehingga ketika saya masuk politik itu saya sudah memiliki fondasi yang cukup baik. Itu Mas Dito, jadi yang perlu kita catat tuh statement penjenengan, karena selama ini banyak orang terjun ke politik itu untuk mencari duit, Mas. Kalau Mas Diko ini kayaknya terjun ke politik setelah punya duit gitu. Iya, ya karena itu dia, memang fondasi itu yang harus kita miliki. Kita nggak bisa pungkiri, Mas, Pak Bejan, sekarang cost politik itu cukup tinggi di Indonesia hari ini. Gitu. Betul. Itu nggak bisa kita bohongin gitu. Semua orang tahu gitu. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa cost itu tinggi, ya artinya kalau kita mau masuk ke dalam dunia politik, kita harus siap dulu secara pribadi, kita harus sudah selesai dengan diri kita dulu lah. Selesai. Jadi ketika kita udah masuk ke dalam dunia politik, ya benar-benar kita berkarir di sana, mencari prestasi sebaik-baiknya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Mengabdi kepada masyarakat. Jadi jabatan politik jangan salah gitu. Masuk politik karena untuk bekerja, mencari uang, katakanlah begitu. Nah, itu yang kemudian mungkin selama ini seringkali salah ya. Jadi yang betul seharusnya seperti Mas Diko. Jadi berusaha dulu, punya usaha, kuat dulu pondasi usahanya, baru terjun politik ya. Itu jelas itu. Ke situ nggak akan cari uang tuh itu. Jadi alasan untuk mengabdi masuk akal gitu. Tapi kalau dari umumnya itu orang-orang nggak punya kerja lalu terjun politik, mencari pekerjaan di dunia politik, itu yang kadang-kadang berbahaya karena di situ tempat untuk mencari untuk mencari pendapatan gitu. Apalagi kalau maju maju kontestasi, ya minjem uang pula. Lah apalagi? Ada tuh yang begitu, Pak. Banyak. Kita nggak bisa ini. Hampir semua itu. Setelah terpilih nanti SK-nya disekolahkan juga ya. Itu banyak banget, Pak. Banyak banget makanya. Jadi harusnya memang politisi seperti Mas Diko gitu. Jadi punya basic keuangan yang kuat, barulah terjun di dunia politik ya, atau menjadi kepala daerah ya. Iya, mungkin salah satunya. Ada beberapa cara mungkin untuk Iya juga ya. Oke Mas Diko. Kemudian Anda terjun di Kendal. Ini kenapa memilih menjadi kepala daerah di Kendal waktu itu? Darah saya 100% Jawa Tengah, Bang. Oh, kelahiran mana? Saya kelahiran Jakarta. Kan Jakarta. Saya kelahiran Jakarta, tapi darah saya itu 100% Jawa Tengah. Siapa Jawa Tengahnya? Orang tua saya, bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya semua Jawa Tengah. Di mana? Bapak saya Purwokerto. Oh, Purwokerto. Ya Jawa Tengah. Jadi kakek saya itu lahirnya dulu di Purwokerto. Oke. Bapak saya lahir di Jogja. Kenapa? Karena kakek saya itu dulu dinasnya di pengadilan negeri. Nah, dia pengadilan negeri, setelah itu dia ke pengadilan tinggi, jadi dia muterkan dinasnya kan muter-muter tuh, Pak. Saya sempat dinas di Jogja, pas saya lahir di Jogja, terakhir di Jawa Tengah dinasnya di Pekalongan. Sebelum dia pindah. Pak Dito Ganinduto itu dulu penegak hukum? Enggak, kalau bapak saya. Oh, yang tadi yang diceritakan kakek ya, sorry, kakek. Oke. Kakek saya dulu pengadilan. Oke. Jadi di sekitar. Jadi kenapa di Kendal? Karena darahnya kakeknya, bapaknya semua, ibunya di Jawa Tengah ya, tidak asing lagi ya kalau di sini ya. Oke. Kemudian di Kendal nih, Mas, setelah terjun di Kendal nih sebuah kabupaten kecil ya menurut saya ya, Kendal, kemudian dengan kondisi yang seperti ini. Apa yang Mas Diko sebagai pemimpin muda lakukan di Kendal dengan kondisi Kendal seperti ini, Mas? Sebenarnya salah satu alasan kenapa saya memilih Kendal, ketika 2019 saya maju sebagai calon legislatif DPR RI ya, di Dapil 1 Jawa Tengah termasuk di Kendal, saya melihat
Kabupaten Kendal ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Secara geografis ini sangat bagus, strategis. Infrastrukturnya juga sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat, ada jalan tol dan lain sebagainya. Betul. Dan kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, kita memiliki 7 kecamatan di daerah pegunungan. Artinya kalau dibilang Kabupaten Kendal kecil, saya rasa enggak sih. Kabupaten Kendal ini sebenarnya kabupaten yang memiliki potensi yang sangat bagus. Tinggal bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk sama-sama menyatukan visi misi untuk memajukan Kendal. Gitu. Jadi Kendal ini menurut saya 5-10 tahun lagi akan menjadi kabupaten yang sangat maju sekali. Karena kalau saya melihat pembangunan di Jawa Tengah ini arahnya ke barat. Jadi kota Semarang kita melihat hari ini sudah well developed, ya, sudah mulai penuh, sudah mulai maju, dan pembangunannya akan arah barat. Jadi saya rasa Kendal ini akan menjadi destinasi berikutnya untuk segala jenis pembangunan. Jadi harapannya memang hari ini pemerintah harus menyiapkan segala infrastruktur, segala insentif untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya agar investasi yang masuk ke Kendal ini bisa benar-benar maksimal. KIK yang sudah jalan ya? Kalau KIK sudah jalan lama, Bang. Tapi kalau boleh saya bilang, KIK sejak berdiri tahun 2016, mereka melakukan pembangunan yang paling pembangunannya signifikan itu di tahun 2022 dan 2023 ini rencananya. Saat Mas Diko sudah menjadi bupati di sini ya? Oh gitu ya ceritanya ya? Iya. Jadi, oke. Maka Mas Diko di IG-nya itu saya lihat tahun 2022 ya, itu mengatakan capaian-capaian paling manis di Kendal itu ya? Paling manis. Maksudnya capaian manis di Kendal itu tahun 2022 kemarin. Sebenarnya apa aja yang memang sudah dilakukan dan dicapai oleh Mas Diko dan kawan-kawan di Kendal itu? Jadi kalau saya kan per Februari ini udah 2 tahun nih Pak ya di Kendal nih. Nah, jadi memang 2 tahun pertama itu saya membenahi birokrasi, menyiapkan segala payung hukum dan lain sebagainya, program-program visi misi, program prioritas dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa di tahun 2023 ini kita mulai bangun semua program-program prioritasnya, dan insya Allah ini akan jalan semua Pak di tahun 2023. Jadi 2 tahun itu kita mempersiapkan diri, membenahi birokrasi, pelayanan publik dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga, artinya selama kita bekerja di tengah-tengah tekanan pandemi COVID-19, refocusing dan juga ketidakpastian ekonomi global, capaian kita di tahun 2022 ini mengalami data-data yang positif, yang baik ya. Mengalami pertumbuhan ya. Iya, jadi kalau kita pemerintah ini kan boleh aja semua orang kalau di pemerintahan sebagai bupati, kepala daerah, itu mereka bisa menyampaikan ini program kita, ini visi misi kita, ini apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya outcome-nya itu kan dari data Pak. Betul. Data pemerintahan itu yang akan dilihat gitu. Iya. Bener nggak sih datanya itu sesuai dengan apa yang diomongin gitu. Nah kita alhamdulillah di tahun 2022 kemarin laju pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional. 5% ya. Nasional itu 5,3, ya kita di atas rata-rata nasional. Atasnya, ya. Angka exactly-nya belum keluar dari BPS, tapi kisi-kisinya sudah disampaikan bahwa ini di atas 5,3%. Tapi pastinya saya belum bisa sampaikan bertumbuh karena di atas ya, ekonomi nasional ya. Ekonomi nasional. Artinya kan berarti kita menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional gitu kan. Betul. Nah, terus indeks pembangunan manusia kita juga mengalami peningkatan yang positif di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah. Penaikannya selama setahun ya Pak ya. Peningkatan selama setahun itu kita di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah. Di atas rata-rata juga ya. Di atas rata-rata. Angka kemiskinan kita juga dan angka pengangguran kita juga menurun di atas rata-rata dari provinsi Jawa Tengah gitu. Jadi memang itu indikator pemerintahan gitu. Indikator pemerintahan itu laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran. Oke. Jadi ini adalah indikator kerja pemerintahan selama tahun 2022 kemarin ya. Oke. Itu kenapa itu bisa mendapatkan capaian-capaian yang bagus itu? Ya saya rasa bagaimana seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal sekarang bekerja secara efektif. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa memberikan program-program yang memang memberikan hasil yang baik, dampak yang baik kepada masyarakat, dan itu memang sudah dipikirkan semua gitu. Sudah kita tuangkan dalam RPJMD dan juga visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kendal gitu. Salah satunya
di tengah pandemi kemarin kita memastikan bahwa seluruh program-program kita ini kita banyak alokasikan kepada program yang sifatnya padat karya Pak, melibatkan masyarakat di tingkatan dusun dan sebagainya, sehingga memang harapannya program kita ini memberikan stimulus lah, stimulus ekonomi kepada masyarakat. Oke Mas, tetapi juga karena Mas Dito ini aktif main IG ya Mas ya, itu saya buka-buka tuh masyarakat, namanya masyarakat ya kan macam-macam pikirannya itu, meskipun di sisi lain banyak capaian, tapi masyarakat itu mengeluhkan terutama jalannya Mas kalau di Kendal ya, terutama Kendal Selatan ya Mas ya. Jualannya Pak Mas Diko sering main ke Kendal Selatan dong, jalannya ini kayak jeglongan, wisata Jeglongan Sewu gitu, masih banyak sekitar Sukorejo, kemudian Bojaya. Itu memang seperti itu kondisinya Mas Yan, atau bagaimana itu atas keluhan-keluhan itu Mas? Jadi itu juga menjadi suatu keberhasilan bagi saya, bukan jeglong-jeglongnya Pak, keberhasilan bagi saya bahwa masyarakat itu bisa melapor kepada saya secara terbuka, gampang mengakses saya. Betul. Karena aduan-aduan, laporan-laporan dari sosial media itu bukan hanya sekedar kita lihat, tapi kita tindak lanjuti dan kita laporkan juga kepada masyarakat. Walaupun saya juga punya kanal yang namanya Diko Mendengar, di situ bisa melaporkan semua masalah-masalah gitu. Jadi kalau masalah jalanan, saya bicara apa adanya aja Pak. Kalau bicara jalanan hari ini, infrastruktur, ada jalanan yang dikelola oleh pemerintah desa, ada jalanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, ada yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan ada yang dikelola oleh pemerintah pusat. Hari ini Kabupaten Kendal, semua proyek infrastruktur yang berkaitan dengan jalanan, kita mencoba untuk melakukan betonisasi. Karena ketika betonisasi ini kita lakukan, insya Allah ini akan lebih tahan lama dan akan lebih baik lah gitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga hari ini infrastruktur yang sudah dibangun, mungkin 70% dia masih aspal. Nah aspal ini Pak, ketika musim hujan, pasti ini banyak lubang-lubang gitu. Pasti ini terjadi setiap tahun dan saya rasa bukan hanya di Kendal, di seluruh kabupaten dan kota. Ketika hujan biasanya ini pasti aja lubang-lubang. Nah, ketika ini ada lubang-lubang, ya, permasalahannya itu kalau dia jalan kabupaten, saya mendapatkan laporan, itu langsung kita perbaiki, Pak. Nah, tapi ketika ini dapat laporan tambal-tambal, orang bilang, ini perbaikannya tambal-tambal doang gitu. Sudah ditambal masih ada doangnya juga. Iya pastilah, namanya masyarakat kan mereka ekspektasinya kan tinggi gitu. Kalau kita kan juga, kalau kita pemerintah kan realistis Pak, fiskal kita, kemampuan keuangan kita semua itu kan juga harus kita kelola dengan baik kan gitu. Tapi artinya keluhan itu pasti akan ada terus gitu, nggak mungkin enggak gitu. Tapi capaian-capaian kita juga saya rasa banyak yang memberikan apresiasi juga selama saya di Kendal gitu. Tapi kalau masalah jalanan itu memang ya itu masalahnya Pak. Kalau misalkan jalan provinsi yang salah juga bupati, jalan nasional yang salah juga bupati gitu. Dan memang salahnya bupati karena kita yang ada di sini kita yang mengkoordinasikan kepada provinsi dan pusat gitu. Jadi itu selalu kita lakukan. Saya selalu komunikasi kalau sama PU itu hampir tiap hari karena laporan-laporan yang masuk pada saya langsung saya komunikasi. Ini gimana nih jalan provinsi kan laporannya udah belum. Kadang-kadang kalau lama saya matur sama Pak Gubernur gitu, Pak ini gini gitu. Nah itu juga biasanya betul. Jadi sekarang ini memang mungkin secara hasil kalau jalan rusak itu tidak bisa langsung, tetapi kan kanal saluran keluhan itu kan sekarang bisa langsung loh kepada Pak Bupati, Mas Bupati, Mas Diko itu di IG itu langsung itu. Dan itu yang mengelola IG-nya Mas Diko sendiri juga? Iya, saya mengelola tapi ada tim juga gitu kan, saya nggak. Yang bikin story itu Mas Diko sendiri juga? Iya, kadang saya, kadang gitu dari tim juga gitu. Merespon juga ya. Tapi semua pasti kan approval dari saya juga. Iya, gitu, makanya. Konten itu semua gitu. Kalau lihat bahasanya ini bahasanya pemimpin muda gitu. Wah ini kayaknya story-nya Mas Diko sendiri nih bilang begini, bilang begitu, merespon juga ya. Itu sudah luar biasa sih Mas itu Mas. Selama ini kan sebenarnya itu yang diinginkan masyarakat. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Sebelum saya menjabat, saya kan masyarakat biasa juga kan, bukan pemerintahan gitu. Tapi itu yang saya rasa dulu gitu ketika saya belum punya menjadi orang biasa. Mengeluh itu susah mau kemana ya. Mau kemana tuh bingung gitu. Mengakses tuh bingung gitu. Nah, jadi memang kenapa sih sosial media kita bikin menarik dan jadi sebagainya? Penting, karena
agar masyarakat lebih banyak yang involve, akhirnya lebih banyak mengikuti. Tapi tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa melihat kegiatan saya, itu yang pertama. Mereka bisa update terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kendal gitu. Yang ketiga, mereka bisa melaporkan keluhan mereka, saran, masukan mereka melalui media sosial. Karena memang ya kita harus mengikuti perubahan zaman ya kan. Kalau caranya masih pakai cara-cara yang dulu, sedangkan masyarakat berpikir sudah berubah ya susah kita bisa berhubungan dengan masyarakat secara cepat. Ya, itu luar biasa sih menurut saya ya, itu luar biasa. Kemudian Mas Diko juga kalau tidak salah itu membuat kanal orang-orang yang punya acara hajatan, mantu, sunatan bisa mengundang bupati gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu sama Diko Mendengar itu, Pak. Iya, yang Diko Mendengar ya. Iya, dulunya awalnya Diko Mendengar itu fokusnya untuk masalah, Pak. Jadi orang kalau ada masalah, ada keluhan, misalkan Pak ini di depan rumah saya lampu PJU-nya mati, dia fotoin gitu, lampunya mati, dia adu ke Diko Mendengar, itu kita proses dalam waktu cepat itu, Pak. Biasanya bisa 1 hari udah selesai kita benerin gitu. Karena kan kita nggak bisa mantau keseluruhan kan, kita butuh dukungan dari masyarakat. Ini bagian dari dukungan masyarakat. Masyarakat melaporkan kepada kita itu bukannya kita nggak mau, justru kan kita butuh dukungan itu gitu, biar kita bisa lebih tahu gitu masalahnya apa aja yang ada di Kendal gitu. Nah, tapi di luar dari itu karena udah berjalan 2 tahun, itu saya rasa kemarin menarik sih ada yang masuk beberapa ke Diko Mendengar tuh mengundang saya gitu. Awalnya nggak saya respon karena fokus kita di Diko Mendengar kan masalah keluhan masyarakat. Cuman mulai kesini saya rasa ya bagus juga karena sebenarnya masyarakat itu nggak usah lewat Diko Mendengar, harusnya ngirim surat aja undangan ke kantor. Oh iya, kayak mengundang hajatan itu ya. Kan itu tinggal kirim surat ke kantor kan. Itu sudah kirim surat ke kantor. Kalau waktu saya memang ada, insya Allah saya datang. Walaupun saya nggak kenal gitu, selama itu orang Kendal gitu kan, pasti saya datang. Cuman ternyata itu masih menjadi beban juga untuk masyarakat yang mau mengirimkan surat gitu loh. Kayak mereka tuh takut gitu loh kalau mengirim surat undangan, sungkan gitu. Nah kalau lewat Diko Mendengar nih kayaknya mereka lebih nyaman gitu. Ya udah kalau lebih nyaman begitu udah silakan aja kirim. Yang penting Mas Diko siap kalau diundang diupayakan datang ya. Ya kalau waktunya ada insya Allah saya datang lah gitu. Kalau mereka bahagia saya datang kan saya juga jadi ikut bahagia kira-kira. Itu salah satu salah satu style seorang pemimpin muda barangkali. Jadi nggak apa-apa pemimpin itu diundang mantenan ya datang kalau bisa ya kan, itu kan bagian dari pelayanan. Jadi rakyat itu sebetulnya ngundang mantenan, pemimpinnya datang itu sudah luar biasa itu. Iya. Meskipun mungkin yang lain-lain kurang gitu. Iya itu bagus Mas. Oke Mas Diko, selanjutnya Mas sebagai pemimpin milenial di Kendal terutama ya, apa yang Mas Diko lakukan buat milenial di Kendal nih khususnya yang sudah dilakukan itu? Buat milenial? Iya di Kendal. Buat milenial di Kendal. Kan pemimpin muda toh? Ya jadi sebenarnya kita sebagai bupati ya, kepala pemerintahan ya, kita sebenarnya program-programnya nggak hanya fokus terhadap milenial ya, kita fokus terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kendal gitu. Tapi tentunya di Kabupaten Kendal dengan 1 juta penduduk, usia produktifnya 70%, otomatis ya usia mudanya ini memang cukup banyak ya di Kendal gitu. Jadi memang program-program saya semua yang ada di Kendal yang berkaitan dengan milenial itu mungkin ya hampir semua program saya ya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kaum milenial sebenarnya. Contohnya misalkan program kita mengembangkan produk UMKM kita gitu kan, mengembangkan pariwisata kita gitu, dan juga kita sekarang bagaimana memberikan pelatihan kepada masyarakat Kendal untuk bisa ikut serta kerja di kawasan industri. Nah ini sebenarnya semua program-program yang bisa diakses oleh kaum milenial gitu. Karena kesempatan kerja ya, anak muda untuk kerja ini ya. Itu juga bagian dari program milenial juga sebetulnya. Betul, gitu. Dalam rangka kita untuk meningkatkan kapasitas daripada SDM yang ada di Kendal gitu. Dan juga Kendal mungkin milenialnya mayoritas banyak juga yang sekolah di pondok pesantren. Nah, itu juga kita fasilitasi banyak pondok-pondok pesantren sekarang yang produk-produk UMKM-nya kita bantu untuk kita develop gitu kan. Terus juga banyak juga program-program yang nantinya akan kita berikan kepada pondok pesantren untuk bisa menjaring potensi-potensi kualitas SDM yang bagus-bagus yang nantinya kita support, kita nanti dapat berikan beasiswa untuk sekolah di luar negeri sehingga bisa memotivasi santri-santri lainnya untuk bisa saling bersaing dalam hal baik untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke Mas Diko, hal lain biasanya pemimpin muda itu salah satu kendalanya itu mungkin
karakter atau style memimpin. Padahal yang dipimpin Mas Diko ini kalau di kalangan pemerintah itu kan ada yang muda, ada yang tua juga, yang senior. Anda sebagai seorang pemimpin muda, bagaimana sih siasatnya supaya memimpin yang tua-tua itu juga bisa diterima gitu. Biasanya kan ada gerusa-gerusunya anak muda itu, kemudian mungkin kalau orang tua itu agak lambat berpikir, kemudian itu gimana caranya Mas Diko sebagai pemimpin muda bisa diterima? Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali menjabat di Kendal itu bisa dibilang hampir tidak ada adaptasi ketika saya berhadapan dengan dinas-dinas mungkin ya PNS yang umurnya di atas saya. Kenapa? Karena saya dulu ketika lulus kuliah pulang ke Indonesia, saya kan membangun usaha. Saya kan lama tuh dari 2012 sampai 2019. Nah, itu kira-kira itu ya saya selama menjalankan perusahaan kan saya banyak berurusan dengan orang yang jauh lebih tua juga. Betul, gitu. betul. Jadi saya nggak kaget gitu loh kan masuk ke Kendal kayak waduh orang tua semua gimana nih, enggak gitu. Nggak ada perasaan itu sama sekali, nggak ada bingung hadapinnya gimana, ya udah gitu. Maksudnya kita bekerja sesuai tupoksi kita, tugas dan tanggung jawab saya apa, tugas dan tanggung jawab sekda apa, kepala dinas apa, kita berdasarkan dari itu gitu. Jadi kita berdasarkan dari itu kita berjalan gitu. Tentunya memang banyak adaptasi yang dilakukan gitu, karena pastinya setiap kepala daerah punya cara bekerja yang berbeda-beda gitu kan, dan adaptasi itu pasti ada gitu. Dan saya rasa bagaimana mengatasi agar adaptasi ini bisa lebih cepat. Ketika awal saya dilantik itu saya rapat pimpinan dengan OPD ya, kepala dinas sekda itu seminggu sekali. Jadi mungkin hampir 1 tahun ya kurang lebih ya, selama mungkin nggak nyampe lah 6 bulan, tapi selama 6 bulan itu 1 minggu sekali setiap Senin saya rapat pimpinan gitu, rapat terbatas dengan sekda, kepala dinas semua, membahas terkait dengan rencana-rencana kerja kita gitu. Jadi disitulah saya berupaya untuk membrainwash teman-teman semua agar semuanya gitu bisa menjalankan pace kerja yang saya inginkan gitu. Karena treatment saya kepada pemerintah ini seperti dulu saya mentreatment perusahaan ketika saya membangun perusahaan ya, treatment itulah yang saya terapkan ketika saya menjalankan pemerintahan gitu. Jadi kita harus peduli gitu, kita harus peduli terkait dengan anggaran, kita harus peduli terkait dengan program-program semua sedetail mungkin sehingga semua benar-benar maksimal gitu. Tidak, maaf kalau di dalam pemerintahan biasanya kan yang penting jalan gitu, tidak begitu ya, karena kan dulu sebagai seorang swasta yang penting jalan itu kata lainnya rutinitas, menjalankan rutinitas saja tiap tahun seperti ini nggak ada perubahan. Kalau swasta kan harus efisien, hasil maksimal, ada target ya gitu ya. Oke. Itulah bedanya kepala daerah seorang pengusaha dengan yang politisi itu.